Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang sudah bangun pagi. Pagi hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kami merendahkan hati kami. Kami bersyukur, berterima kasih atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati sepanjang malam. Ini bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi semata-mata ini adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kamu mampu mengerti akan setiap perkataan firman yang kami dengar pada pagi hari ini, dan memberkati setiap umat-Mu yang merendahkan hati mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Firman Tuhan berkata demikian: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan. Saudara, dari ayat-ayat yang kita baca, kita dengar pagi ini adalah perkataan-perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Dan dalam perkataan ini Yesus menekankan dalam hal percaya kepadanya. Dan apabila murid-murid percaya dengan sungguh-sungguh, meminta dalam namanya, kata Yesus, maka Yesus akan melakukannya, mengabulkan permintaan mereka, permintaan murid-murid. Saudara, tujuan Yesus mengatakan hal ini kepada mereka untuk memberi satu keyakinan, mengokohkan iman mereka, mengokohkan iman percaya mereka, bahwa apa yang Yesus katakan kepada murid-murid adalah benar, adalah kebenaran. Ada banyak hal, tanda-tanda heran, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan ketika Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus menyembuhkan banyak orang yang sakit, yang kusta disembuhkan, dipulihkan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang sakit 38 tahun lamanya di kolam Bethesda disembuhkan. Hal yang luar biasa ini terjadi. Yesus memberi makan 5.000 orang, saudara sekalian, hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, dan masih tersisa 12 bakul. Ini mujizat-mujizat yang luar biasa yang Yesus perlihatkan, Yesus nyatakan kepada murid-muridnya. Saudara sekalian, secara tidak langsung ketika Yesus menyatakan mujizat, memberikan mujizat, Yesus memperkenalkan diri siapa dia. Dengan mujizat-mujizat, dengan tanda-tanda heran yang Yesus lakukan, dengan tujuan untuk semakin meneguhkan iman murid-murid, semakin mengokohkan iman daripada murid-murid. Namun bukan hanya sampai di situ, saudara sekalian. Bukan hanya sampai pada mujizat-mujizat, tapi Yesus juga memperlihatkan suatu pekerjaan yang besar
yang luar biasa, suatu pelayanan yang besar. Melalui proses, Yesus menderita di salib. Yesus mati secara tubuh karena untuk mengampuni dosa manusia. Tetapi kealahannya tidak mati, saudara. Dan Alkitab berkata, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, ini adalah kebenaran. Yesus menjadikan dirinya adalah kehidupan manusia, kebutuhan dan kehidupan manusia. Ini Yesus nyatakan dan perlihatkan kepada murid-murid, agar murid-murid sungguh-sungguh percaya Yesus adalah firman itu. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, menyatakan dirinya kepada manusia. Yesus berkata kepada murid-Nya bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah firman. Dia adalah Bapa itu. Mari kita melihat, kita baca di dalam ayat yang ke-6 sampai 9 dalam Injil Yohanes 14 ini, dalam Yohanes 14 ini, ayat 6 mulai. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Saudara, dengan tegas Yesus mengatakan kepada Filipus bahwa barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa telah melihat Yesus, ia telah melihat Bapa. Saudara sekalian, ini sangat penting dalam perjalanan iman kita, dalam perjalanan kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya. Agar kita tidak meragukan siapa Dia, siapa Yesus. Tidak meragukan. Semakin percaya, semakin percaya dan tetap percaya kepada Tuhan, kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati kita, pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita pun bisa mengerti, memahami apa Yesus katakan. Ketika kita menyatu, hati kita menyatu dengan kebenaran, kita mengakui kebenaran, kita mengakui Yesus, maka kekuatan Roh Kudus itu akan semakin bekerja dalam kehidupan kita. Dan kita semakin dikokohkan, semakin dikuatkan oleh firman Tuhan, oleh apa yang Yesus katakan. Seperti Yesus berkata kepada Filipus, jika kamu telah melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa itu, Bapa di sorga. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Yesus adalah firman itu. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia menyatakan diri kepada manusia. Dan Yesus berkata dalam ayat yang 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara sekalian, ini Yesus katakan. Ini Yesus sampaikan kepada murid-murid agar mereka percaya
sebelum Yesus terpisah dari murid-muridnya, sebab ada saatnya Yesus terpisah dengan murid-murid, Yesus akan naik ke surga. Yesus akan menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Nah, ketika Yesus naik ke surga, Yesus menekankan bahwa jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara sekalian, setiap kata firman, perkataan firman, kita yakini, kita satukan hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita dimerdekakan oleh firman Tuhan, kita diampuni, kita dikuduskan, kita disucikan, kita dipulihkan, kita disembuhkan oleh kekuatan firman Tuhan. Tapi tanpa kita menyatu hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak dimerdekakan. Tetapi ketika kita menyatu dengan kebenaran firman Tuhan, dengan apa yang Yesus katakan, seperti Yesus kata kepada murid-murid, maka kemerdekaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Pemulihan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kesembuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Yesus bisa melakukan mujizat-mujizat, ketika Yesus masih ada dalam dunia bersama dengan murid-muridnya, maka Yesus pun bisa melakukan hal itu kepada saudara. Namun satu hal yang Yesus minta, yang Yesus harapkan, yang seperti Yesus harapkan kepada murid-murid, sungguh-sungguh percaya, kita beriman kepada Tuhan, dan Yesus berkata apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Tuhan, Yesus adakan, Yesus kabulkan. Pada pagi hari ini, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, mari kita rendahkan hati kita kepada Tuhan. Kita satukan hati kita dengan kebenaran, biar kita dimerdekakan. Hati kita, perasaan kita, penderitaan kita, Tuhan memulihkan kita. Tuhan mengampuni kita. Tuhan menyembuhkan kita. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ketika kita menyatukan hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi beban kita, apa yang menjadi persoalan kita sampaikan kepada Tuhan. Pagi hari ini, Dia sumber jawaban dalam kehidupan kita. Mari kita meminta dengan yakin, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan melakukannya dalam kehidupan saudara. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat yang diangkat oleh Tuhan. Dia memberikan kelegaan, Dia memberikan sukacita, Dia memberikan damai sejahtera. Ketika kita percaya dengan sungguh, mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita memohon kepada Tuhan. Mari pagi hari ini kita rendahkan hati kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami belajar terus untuk kami menyatukan hati kami dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami, kemerdekaan itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami ditolong oleh Tuhan, kami diampuni oleh Tuhan, kami disembuhkan oleh Tuhan, kami dimerdekakan oleh Tuhan. Pagi hari ini setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada ya Bapa, dalam kesulitan mereka, dalam penderitaan mereka, dalam sakit mereka, Engkau nyatakan diri-Mu, kekuatan kuasa firman-Mu menyembuhkan mereka, menolong mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun pergumulan mereka Tuhan, Engkau jawaban di dalam kehidupan mereka Tuhan pagi hari ini. Ketika umat-Mu merendahkan hati pagi hari ini, menyatukan hati mereka dan mendengar kebenaran firman Tuhan, menyatukan hati mereka dengan kebenaran firman Tuhan, dan hamba berdoa, Engkaulah jawaban di dalam kehidupan mereka. Terima kasih pagi hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Biar kekuatan firman Tuhan terus membimbing kami, agar kami tetap jadi pribadi yang dekat dengan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau segalanya di dalam kehidupan kami. Engkau pemulih dalam kehidupan kami. Engkau kekuatan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin.